warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai keragaman karakteristik di negara sedang berkembang. Yang terdapat 2 subbab, yaitu teori pembangunan ekonomi dan strategi pembangunan. Sebelum memulai pemaparan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Adelia Priski Utami, Detrisca Balkis Ayu, dan saya sendiri Melia Merin. Lalu ada Rani dan Sri Anissa. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu teori pembangunan ekonomi. Yang pertama ada aliran klasik. Menurut Adam Smith, teori pembangunan ekonomi yaitu hukum alam, pembagian kerja, proses penumpukan modal, agen perubahan. Menurut Adam Smith ini, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif atau menggumpal. Sedangkan menurut David Ricardo, yaitu di dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Lalu menurut Thomas Robert Malthus, menurut Thomas ini, untuk pembangunan negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Lalu selanjutnya teori Karl Marx tentang teori pembangunan ekonomi. Menurut Karl Marx, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap. Yang pertama, masyarakat komunal primitif, menggunakan alat-alat produksi yang sederhana. Lalu yang kedua, masyarakat perbudak, adanya hubungan antara pemilik faktor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Lalu yang ketiga, masyarakat feodal, atau perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya sistem feodal. Lalu yang keempat, masyarakat kapitalis. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh. Dan yang kelima, masyarakat sosial. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai aliran kontrarevolusi neoklasik atau fundamentalisme pasar. Yang pertama, teori pertumbuhan neoklasik tradisional. Menurut teori ini, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor, yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja, meliputi pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan pendidikan. Yang kedua, penambahan modal melalui tabungan dan investasi, serta penyempurnaan teknologi. Yang kedua, aliran neoklasik adalah aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang. Neoklasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan antara lain. Yang pertama, akumulasi kapital. Menurut neoklasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu, bunga menentukan tingkat investasi. Yang kedua, perkembangan sebagai proses gradual atau terus-menerus. Menurut Alfred Marshall, bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organik yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus. Yang ketiga, perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif. Proses yang harmonis dan kumulatif ini meliputi berbagai faktor di mana faktor ini tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total atau akan menaikkan pendapatan total, di mana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu. Karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal ekonomis dan eksternal ekonomis. Yang keempat, optimis terhadap perkembangan ekonomi. Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Di pihak lain, berpendapat bahwa adanya kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Bagi neoklasik, hal penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah kemauan untuk menabung. Yang kelima, aspek internasional perkembangan ekonomi.
Tingkat perkembangan ekonomi, mula-mula negara meminjam kapital atau impor kapital. Kemudian negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan kapital pinjaman tadi membayar dividen dan bunga atas pinjaman tersebut. Tingkat selanjutnya, setelah penghasilan nasional negara itu meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkan. Tingkat keempat, negara tersebut kemudian sudah menerima dividen dan bunga lebih besar daripada yang dibayar. Jadi ada surplus. Dengan kata lain, untungnya semakin sedikit dan hutangnya semakin banyak. Akhirnya negara itu hanya selalu menerima dividen dan bunga saja dari negara lain. Yang keempat, teori Schumpeter. Pokok pikiran Schumpeter. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang, sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan atau stagnasi. Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para pengusaha. Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan output lokal total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat, menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Saya Detriska Balkisayu, saya akan melanjutkan mengenai materi teori pembangunan ekonomi. Yang kelima, analisis post-Keynesian. Ahli-ahli post-Keynesian ialah mereka yang mencoba untuk merumuskan perluasan teori Keynes. Teori Keynes itu terbatas pada analisis jangka pendek. Untuk analisisnya, Keynes menggunakan anggapan-anggapan berdasar atas keadaan waktu sekarang. Misalnya, mengenai tingkat teknik, tenaga kerja, selera, dianalisis dengan tidak memperhatikan keadaan jangka panjang. Sedangkan analisis post-Keynes memperhatikan keadaan jangka panjangnya. Dalam analisis ini, persoalan yang penting ialah 1. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya. 2. Volume pekerja tergantung pada permintaan efektif. 3. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. 4. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. 5. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan investasi. 6. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi kapitalis demokratis yang telah maju. B. Strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi, sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi pemerintah menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi, maka dibutuhkan analisis lingkungan strategis. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor atau variabel yang akan dijadikan faktor atau variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan dalam Suroso 1993. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah 1. Strategi pertumbuhan, 2. Strategi pembangunan dengan pemerataan, 3. Strategi ketergantungan, 4. Strategi yang berwawasan ruang, 5. Strategi pendekatan kebutuhan pokok.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan. Di dalam pemikiran ini, pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan. Selanjutnya, dianggap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi, buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah atau trickle down effect, atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakpastian merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan si kaya. Strategi seperti inilah yang disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu strategi pembangunan dengan pemerataan. Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada di atas. Namun, ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang, seperti pengangguran massal, kemiskinan struktural, dan kepincangan sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi ketergantungan. Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City. Teori ini menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negara Amerika Latin. Nah, pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan juga strategi pembangunan dengan pemerataan. Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Nah, langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi dan juga lebih mencintai produk nasional. Selanjutnya yang keempat yaitu strategi yang berwawasan ruang. Pada argumentasi Myrdal dan Hirschman terdapat dua istilah yaitu backwash effect dan spread effect. Backwash effect adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat. Disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut oleh Myrdal spread effect atau pengaruh menyebar, tetapi pada umumnya spread effect yang terjadi adalah jauh lebih lemah dari backwash effect-nya, sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalannya pembangunan di daerah miskin. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdal tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya sekalipun baru akan tercapai dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir yaitu strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia atau ILO pada tahun 1975 dengan dikeluarkannya dokumen Employment, Growth and Basic Needs, a One World Problem. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran.
Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan juga peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok serta sejenisnya.